Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk badan usaha, mulai dari pengertian, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing bentuk badan usaha tersebut. Baik, langsung saja. Bentuk-bentuk badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan kegiatan badan usaha. Kelebihan perusahaan perseorangan. 1. Persyaratan untuk izin usaha relatif lebih mudah. 2. Organisasi lebih sederhana dibanding bentuk usaha yang lain. 3. Pemilik menerima seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan. 4. Pemilik bebas mengelola sendiri. 5. Manajemen yang dijalankan sederhana. 6. Keputusan diambil dengan cepat. 7. Rahasia perusahaan terjamin. 8. Pemilik perusahaan lebih giat berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi miliknya. Kekurangan perusahaan perseorangan. 1. Sumber modal terbatas. 2. Kelangsungan usaha kurang terjamin. 3. Risiko perusahaan, kerugian dan utang-utang ditanggung pemilik sendiri serta kekayaan pribadi yang menjadi jaminannya. Bentuk badan usaha yang kedua yaitu perusahaan persekutuan atau partnership. Perusahaan persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang badan atau lebih untuk memiliki atau bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Kelebihan perusahaan persekutuan. 1. Modal tersisa lebih banyak. 2. Meningkatkan kepercayaan kreditor. 3. Keahlian dan keterampilan bertambah. 4. Adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Kekurangan perusahaan persekutuan. 1. Tanggung jawab yang tidak terbatas. 2. Umur yang terbatas. 3. Lemahnya pengendalian. 3. Firma. Firma adalah bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Kelebihan firma. 1. Sistem pengelolaan lebih profesional. 2. Pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing. 3. Modal awal untuk membangun firma terbilang besar. 4. Mudah untuk mendapatkan pinjaman modal. 5. Pembagian keuntungan berdasarkan modal awal yang disetor sehingga sistemnya menyerupa penanaman saham. Kekurangan firma. 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang. 2. Kesulitan dalam manajemen. 3. Kesalahan seorang sekutu yang berakibat kerugian bagi firma harus ditanggung bersama. 4. Pengambilan keputusan mengalami kesulitan. 4. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Kelebihan persekutuan komanditer. 1. Pendiriannya relatif mudah. 2. Modal yang dikumpulkan lebih banyak. 3. Mudah memperoleh kredit. 4. Kemampuan manajemen lebih baik dibanding perusahaan perseorangan maupun firma. Kekurangan persekutuan komanditer. 1. Sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. 2. Kelangsungan hidup perusahaan sewaktu-waktu dapat terganggu. Dan terakhir, 3. Kesulitan menarik dana yang telah disetorkan. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal yang terdiri atas saham-saham. Kelebihan PT. A. Perusahaan mudah mendapatkan modal. B. Pemimpin mudah diganti. C. Keberlangsungan usaha tidak tergantung pada umur pemilik. D. Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham. Kekurangan PT.
A. Dividen diterima pemegang saham dikenakan pajak sehingga mengurangi pendapatan. B. Mendirikan perseroan lebih mahal. C. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. 6. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang mendasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Kelebihan koperasi. A. Kegiatan koperasi mengutamakan kepentingan anggota. B. Untuk menjadi anggota tidak dengan paksaan. C. Sisa hasil usaha atau SHU yang dibagikan sebanding dengan jasa yang diberikan. Kekurangan koperasi. A. Memiliki keterbatasan sumber daya manusia atau modal. B. Kurang kesadaran dari anggota koperasi. C. Koperasi sulit bersaing dengan badan usaha lain. 7. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari keuangan negara, kecuali ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang. BUMN bertujuan untuk membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Kelebihan BUMN. 1. BUMN menyediakan barang dan jasa kepada pihak publik dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Usaha yang dijalankan terdapat dalam sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Memberikan bantuan terhadap usaha lain agar mampu berjalan lebih baik. 4. Dapat menghasilkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung terhadap kemajuan perekonomian nasional. 5. Dapat memberikan keuntungan untuk negara, yaitu berupa penambahan kas negara melalui devisa dan laba yang diperoleh. 6. BUMN juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk warga negara Indonesia. Kekurangan BUMN. 1. Cenderung lambat dalam mengambil keputusan. Hal ini disebabkan karena pemilik modal adalah pemerintah. 2. Keberlangsungan hidup badan ini tergantung dengan niat para penentu kebijakan. 3. Rawan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 4. Karena tujuan badan usaha ini yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun karena hal ini dalam pelaksanaannya seperti tidak membutuhkan keefisiensian. Demikianlah penyampaian materi bentuk-bentuk badan usaha dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. And thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.